Ronggo Warsito hidup pada masa penjajahan Belanda. Ia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan rakyat Jawa, terutama ketika program tanam paksa dijalankan pasca Perang Diponegoro. Dalam suasana serba memprihatinkan itu, Ronggo Warsito membuat syair datangnya kemerdekaan, yaitu kelak pada tahun Wiku Sapto Ngesti Janmo. Bagaimana isi syair Ronggo Warsito dengan kehidupan masa kini? Jangan kemana-mana, tonton sampai selesai di channel DP Dolan. Kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karya sastra pada masa klasik di tanah Jawa tidak lepas dari beberapa peristiwa besar dan legitimasi raja pada saat itu. Beberapa raja juga ikut dalam proses karya sastra dengan para bujangga. Bahkan sampai raja bisa menjadi seorang bujangga. Bujangga Jawa muncul pada masa Kesultanan Islam. Karya sastra klasik ini lahir sebelum adanya pengaruh dari barat atau sekitar akhir abad ke-19. Kedudukannya sendiri dalam kesultanan ialah sosok penasehat spiritual raja dan sebagai sastrawan dalam kesultanan. Dengan menggunakan hasil karyanya, seorang pujangga membawa kewibawaan raja dengan mengaktualkan ajaran tradisi agar dapat dipahami masyarakat. Salah satu pujangga Jawa terakhir pada masa kesultanan yang termasyhur ialah Ronggo Warsito. Raden Ngabehi Ronggo Warsito merupakan seorang pujangga pada masa pemerintahan Sultan Pakubuwono VII. Bagus Burhan merupakan nama asli dari Ronggo Warsito. Lahir pada 25 Maret 1802 yang pada saat itu berada di masa kekuasaan Pakubuwono. Bagus Burhan merupakan keturunan 5 pujangga yang terkenal yang tidak lepas dari nama Ronggo Warsito. Bagus Burhan merupakan Ronggo Warsito yang ketiga. Ayahnya adalah Ronggo Warsito yang kedua dan kakeknya ialah Ronggo Warsito yang pertama. Sang kakek yakni Raden Tumenggung Sastronegoro adalah pembimbing Bagus Burhan dalam mendalami sastra Jawa. Selain itu, Bagus Burhan juga dibimbing oleh Ki Tanujaya. Ki Tanujaya sendiri ialah seorang abdi kepercayaan sastra negara. Tahun 1832, pemerintah Belanda mendirikan sebuah lembaga berkaitan dengan bahasa Jawa, Institute for the Javanese. Lembaga Bahasa Jawa di Surakarta. Tetapi setelah itu lembaga ini bertahan lama dikarenakan mereka tidak mencapai hal yang diinginkannya. Kemudian berlarut pada tahun 1843. Lembaga ini akhirnya ditutup dan berpindah di Breda dan Delft. Dengan adanya lembaga tersebut ternyata memberikan sebuah dampak pada sastra Jawa. Salah satu karya dari Ronggo Warsito ialah Paramayoga dari Pustaka Raja 1 sampai 3 pada tahun 1884. Yang diterbitkan adalah Paramayoga. Kemudian pada tahun 1884 Pustaka Raja Jilid 1
terbit tahun 1885 ada jilid 2. Tahun 1887 muncul jilid 3 dan jilid 4 tahun 1892. Hal tersebut termasuk dalam penghargaan terhadap karya Ronggo Warsito yang dinilai sedikit unik tersebut. Kedua karya tersebut disebut sedikit istimewa daripada dengan karya-karya pada masa 7 zamannya. Keistimewaannya antara lain bertempat pada bentuk yang menyimpang dari kebiasaan dan isinya yang luar biasa. Dikemukakan oleh Pobajaraka bahwa karya tersebut merupakan berdasar pada sebuah sumber dari serat kanda, kemudian dirubah menjadi sebuah prosa yang digabung dengan cerita-cerita lain yang telah didengarnya, diubah, dibentuk kembali, dan juga ditambahkan banyak sekali. Karya itu sebagian besar hanya dianggap sebagai omong kosong. Salah satu karya Ronggo Warsito dalam masa transisi sastra Jawa ialah judul Cariyosipun Ulam Kuluk. Karya tersebut termasuk dalam jenis dongeng karya mite yang berbentuk tembang yang baru. Masa keemasan sastra Jawa pada masa Ronggo Warsito ini terlihat berkontribusi dengan C.F. Winter. Tak hanya itu, karya dari Ronggo Warsito yang berjenis prosa klasik atau prosa lama mendapatkan sebuah prioritas pada masa transisi ini. Salah satu keistimewaan karya Ronggo Warsito ini terletak pada suatu penambahan omong kosong sebelum mencapai. Dalam konotasi tersebut bahwa omong kosong tersebut dinilai menjadi sebuah nilai tambah. Sebelum itu, keistimewaannya karya dari Ronggo Warsito dianggap menyimpang dari kebiasaan isinya yang dinilai agak luar biasa. Ronggo Warsito III atau yang dikenal dengan Ronggo Warsito saja menciptakan tulisan-tulisan yang dianggap bisa meramal masa depan. Namun, pujangga Jawa bernama asli Bagus Burham tidak hanya menulis ramalan mentah-mentah. Putra dari Ronggo Warsito II ini pun mengungkapkan pemikiran kritisnya terhadap kondisi sosial dan politik melalui buku Zaman Edan. Bahkan karena tulisannya, Ronggo Warsito dibenci penguasa, diburu Belanda hingga dibunuh. Sebelum kematiannya, pujangga kerajaan bergelar Raden Ngabehi Ronggo Warsito termasuk menulis dengan tepat tanggal kematiannya. Dalam buku ini, Ronggo Warsito dengan jernih meramalkan datangnya kutukan zaman yang ia sebut dengan Zaman Edan. Ia pun memperingatkan, hidup di zaman edan, gelap jiwa bingung pikiran, turut edan hati tak tahan, jika tak turut batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan, tapi janji Tuhan sudah pasti. Seuntung apapun orang yang lupa daratan, lebih selamat orang yang menjaga kesadaran. Secara tidak langsung, Ronggo Warsito juga menceritakan keadaan masyarakatnya yang korup dan bobrok, tapi dengan bahasa diperhalus sebagai ramalan. Ronggo Warsito hidup sebagai pujangga kerajaan Surakarta yang bersekutu dengan Belanda. Pada satu sisi, ia punya hubungan tak harmonis
dengan sang raja dan sempat diminta berperang melawan kerabatnya sendiri. Terdapat 5 bagian dalam buku ini. Ranggawarsita menulis dari uraian tentang zaman edan hingga ramalan datangnya kemenangan besar dan zaman keemasan. Selain cocok sebagai referensi pengetahuan sastra Jawa, juga memuat nasihat bagi generasi muda. Syair-syair Ranggawarsita dalam buku ini mudah dipahami karena sang penerjemah Ahmad Nurma memakai bahasa yang sederhana. Demikian cerita dari Ranggawarsita. Jika suka video ini silahkan subscribe, like, komen, dan share.